Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Oke guys, dalam video kali ini ya saya sering banget menerima keluhan tentunya dari beberapa murid saya yang udah ikut les privat sama kita juga tentunya teman-teman. Nah, ini mengenai perkembangan channel YouTube kita maupun audiens maupun viewers juga termasuk ya. Ya pada intinya jadi susah untuk mendapatkan penonton. Oke guys. Nah sebetulnya ada trik khusus yang harus kita kita jalankan teman-teman. Namun sebelum itu teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dulu. Ya terima kasih banyak yang udah subscribe. Mudah-mudahan sehat selalu dan dipermudah segala urusannya maupun rezekinya juga bahkan di dunia perkontenan ya, terutama YouTuber pemula agar dipermudah segala tujuan untuk sukses di dunia YouTube. Kalau kita ngebahas tentang viewers ataupun penonton, nah ini kadang-kadang yang membuat kita down, yang kita istilahnya bikin malas itu ya. Karena dulu banyak banget teman-teman seorang konten kreator awalnya semangat, tapi ketika memang YouTube ya, kita bahas dulu, memang YouTube ketika kita buat channel baru kadang-kadang itu langsung rame. Kita bangun channel terus upload video itu penontonnya bikin semangat banget gitu. Tapi ketika lepas dari 10 video bahkan sampai 20 video ataupun bahkan 6 video ke depannya itu jadi down. Nah, jadi susah penontonnya. Sebetulnya trik khusus yang harus kita perhatikan, yang harus kita lakukan ketika akun kita ataupun channel YouTube kita mendapatkan hal seperti ini ataupun sepi penonton. Yang pertama, kita itu harus benar-benar digembleng dengan yang namanya konsisten. Jadi bukan karena YouTuber pemula aja yang harus konsisten, sebetulnya konten kreator yang udah lama juga, YouTuber besar ya terutama ya, itu sangat diperhatikan sekali yang namanya konsisten teman-teman. Yang dimaksud konsisten ini sebetulnya nggak mesti ya, nggak harus upload setiap hari, sebetulnya nggak. Jadi konsisten ini, yang dinamakan konsisten ini, tadinya kita itu upload video itu berapa kali sehari, berapa kali dalam uploadnya gitu. Misalkan channel YouTube kita yang ini sering upload seminggu sekali, nah, ataupun tiga hari sekali, ataupun bahkan 10 hari sekali gitu. Nah sebetulnya konsisten itu yang dimaksud adalah konsisten dimana ketika kita upload video dengan sesuai ataupun tertata rapi gitu guys. Yang dimaksud tertata rapi, misalkan tadinya kita uploadnya seminggu sekali, ya usahakan kita harus seminggu sekali juga gitu teman-teman. Nah di sana, sistem YouTube di sana juga akan mendeteksi ataupun menangkap bagaimana channel YouTube kita ini konsisten gitu teman-teman. Kemudian yang dimaksudkan konsisten ini sangat berpengaruh sekali ya kepada viewers ataupun audiens kita ataupun retensi video kita teman-teman. Jadi konsisten ini sangat penting sekali. Yang pertama, konsisten ke dalam ketika kita upload ya, tadi yang saya bahas tadi, misalkan seminggu sekali, ya tentu kita harus perhatikan dan kita usahakan seminggu sekali. Tapi sesuaikan juga dengan kesibukan ataupun keseharian kita teman-teman. Gua nggak bisa nih kalau misalkan seminggu sekali, gue bisanya paling 3 hari sekali, paling semangatnya gitu. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan seminggu sekali kalian nggak kejangkau juga, tentunya kalian harus buat metode kalian ketika upload, yaitu ketika kalian menggunakan ataupun ada waktu luang, kalian konsistenin aja buat video lebih dari 1 ataupun 3 video. Istilahnya itu buat stok gitu. Nah, di sana yang akan bisa mengatasi kita nggak konsisten. Jadi kita punya stok video nih. Jadi meskipun seminggu sekali kita sibuk, tetap kita punya stok video untuk diupload setiap seminggu sekali. Ataupun kalian misalkan hari ini kalian buat konten 3 gitu ya, 3 video. Nah, kalian nggak mesti nunggu minggu depan gue upload, terus minggu depannya lagi gue uploadnya nanti. Nggak apa-apa. Jadi gini guys, jadi ketika kalian punya 3 video, kalian upload aja semua ketika itu waktu kalian luang ya. Jadi misalkan hari ini luang nih, gue bisa buat video 3 ataupun 4 video, udah upload aja semua. Tapi yang 1 video tadi kalian jadwalkan, misalkan besok 1 minggu ya kalian upload ya. Terus yang sisa 3 video tadi kalian buat jadwalin aja untuk minggu depannya. Jadi kita nggak terlalu memikirkan, terlalu membebani kita konten gitu. Jadi kita punya stok video yang udah diupload. Jadi tinggal ketika waktu yang sudah ditentukan agar kita konsisten tersebut datang, misalkan minggu depan datang, kita tinggal public aja. Ataupun kalau misalkan dijadwalkan, nanti dia akan public sendiri dengan waktu yang sudah kita tentukan tadi gitu guys. Itu yang pertama ya. Itu untuk mengatasi konsisten kita agar nggak lepas gitu ya. Karena
yang membuat retensi video kita down ataupun channel YouTube kita turun dan susah cari penonton tadi karena kita nggak konsisten untuk uploadnya, hari uploadnya, jam uploadnya. Makanya untuk mengatasi konsisten kita agar tetap stabil, kita harus buat video stok gitu. Jadi kita punya stok video terus diuploadin aja semua. Jadi ketika waktu kita luang ya, kita upload aja semua terus kita jadwalin. Nah gitu, jadi kita nggak ngerasa terbebani dan punya aktivitas lain pun nggak terganggu gitu guys. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita sering banget guys kehilangan penonton. Sering banget yang namanya susah dapat penonton ya, terutama di luar konten musik ya. Jadi kita itu harus bisa benar-benar riset guys, riset judul. Yang pertama riset judul, riset deskripsi. Sebenarnya simpel sih ya, riset judul, riset deskripsi, dan paling utama itu kita harus bisa buat thumbnail yang benar-benar menarik. Nah, menarik itu nggak mesti bagus guys. Jadi kita nggak mesti kita buat gue thumbnailnya harus bagus nih, atau gue sewa orang aja buat bikin thumbnail biar keren gitu. Sebenarnya nggak mesti kesana juga. Jadi kita harus bisa yang dinamakan thumbnail itu yang bisa menarik itu adalah ketika kita membuat thumbnail. Dari thumbnail aja orang tuh bisa penasaran, pengen banget buka video kita. Nah, wah, masa iya sih? Wah, iya juga nih. Wah, keren nih. Nah, gitu. Jadi, misalkan wow gitu, tapi jangan lepas sama video kita gitu. Misalkan saya sering buat channel video tentang konten musik full album ya. Jadi, misalkan gajian 30 juta selama 1 bulan dengan menggunakan konten musik full album. Nah, itu memang benar, gaji itu lumayan besar, tapi kita bagaimana agar thumbnail tersebut orang itu bisa menarik gitu. Tapi jangan sampai lepas dari misalkan thumbnail doang gitu ya, tapi isinya enggak gitu. Jangan sampai ke sana, karena orang bisa ini juga, istilahnya orang bisa enggak sesuai nih ya, udah malas nontonnya. Itu yang paling penting, itu thumbnail juga ya. Terus riset deskripsi, riset judul juga. Nah, itu yang paling penting guys. Makanya banyak banget di luar sana yang mengeluh dan akhirnya malas upload, kemudian down dan berhenti gitu guys. Sebetulnya peluang untuk jadi konten kreator ya di akhir-akhir ini ataupun di zaman-zaman sekarang itu sangat berpeluang sekali buat kita bisa mendapatkan penghasilan guys. Namun tantangannya tadi, yang pertama penonton, kedua konsistennya kita gitu. Jadi kita itu bisa nggak nih rajin gitu. Nah, di sana guys, sebenarnya tantangan seorang konten kreator yang pertama, selain konten, istilahnya selain menariknya konten kita, itu yang paling besar adalah tantangan kita konsistennya. Ya, konsisten itu nggak satu aja guys, istilahnya nggak hanya gua harus konsisten upload setiap hari, nggak harus kesana aja. Jadi kita konsisten dengan tema yang sesuai tema kita. Gitu guys, jangan sampai gue lihat channel ini, wah rame nih, ngikut seperti itu terus akhirnya dia upload bikin video seperti itu terus sepi nih. Nah, kemudian lihat lagi nih, video ini rame nih, gue coba yang ini Nah, itu jangan, itu yang malah akan rusak malah nanti rekomendasinya. Jadi makanya kita harus konsisten ke dalam topik kita. Tapi topik aku nggak menarik bang, itu dia. Makanya kita harus sesuaikan di awal-awal tadi kita buat channel. Makanya kita harus tentukan topiknya ataupun tema ataupun niche-nya guys. Kita itu seperti apa, nanti akan upload video seperti apa. Makanya saya sering banget bilang ketika kalian membuat channel YouTube, kalian fokus ini channel ini buat apa gitu. Jangan sampai ketika di jalan kalian berubah pikiran, istilahnya berubah temanya. Itu ya, yang paling penting. Makanya kalian harus perhatikan tadi yang awal tadi, kalian harus konsisten, kemudian riset semuanya ketika upload, kemudian perhatikan video kalian nih, buat video yang benar-benar menarik. Video menarik itu nggak mesti bagus guys, nggak mesti kalian punya kamera bagus, istilahnya pakai HP juga nggak masalah. Yang penting isi kalian itu ada dagingnya. Meskipun nggak daging semua, tapi seenggaknya kalian ada racun dagingnya. Dagingnya tersebut adalah membuat orang benar-benar butuh gitu. Misalkan hiburan kalian itu misalkan konten kalian hiburan gitu ya, kalian harus benar-benar bisa membuat konten itu benar-benar terhibur orang nontonnya. Kemudian tutorial, misalkan tutorial benar-benar dalam video tersebut ada yang dibutuhkan oleh audiens kita nih. Gue butuh nih yang seperti ini nih. Nah gitu. Misalkan musiknya tentu harus musiknya enak gitu, istilahnya musik enak didengarnya gitu, orang bisa suka juga ya. Itu yang namanya daging. Makanya kita harus perhatikan dagingnya dulu nih video kita. Jangan asal ketika kita konsisten dan ternyata kita nggak mikirin ke sana dagingnya isiannya gitu. Makanya di sana yang sangat penting sekali gitu guys ya. Jadi pokoknya jangan sampai down, jangan sampai lemah gitu. Tantangan seorang konten kreator itu adalah audiens kita kadang sepi atau nonton kita kadang sepi. Itu yang akan membuat banyak para YouTuber
patah semangat dan akhirnya berhenti. Padahal itu adalah sebuah tantangan yang harus kita lalui gitu guys. Yang harus kita perhatikan. Yang perhatikannya gimana? Kok sepi nih? Bagaimana nih mengatasinya? Kok sepi nih? Ini apa nih penyebabnya? Nah, kita harus perhatikan ke sana. Jangan sampai ketika males nih upload video gitu. Nah, itu yang paling penting guys. Oke, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman pada video kali ini, dan tetap semangat. Dan kalian kalau pengen belajar YouTube juga, kalian bisa ikut les privat juga sama kita. Untuk registrasinya cukup 100.000 aja, dan itu cukup sekali bayar aja. Itu yang pengen belajar, kalau nggak juga nggak masalah ya. Oke, terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.